Timnas Indonesia akan segera menantang Arab Saudi dalam laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2006 di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada Jumat 6 September pukul 01.00 dini hari WIB. Berstatus sebagai tim tamu tak mempengaruhi dukungan para supporter setia tim Garuda yang dikabarkan akan tetap hadir di dalam stadion. Menurut info, seluruh kategori tiket yang diberikan untuk supporter Indonesia telah habis terjual. Tentu hal tersebut wajar mengingat WNI di Arab Saudi mencapai 1,5 juta orang. Jika hal tersebut benar, bukan tak mungkin Jeddah akan dipenuhi lautan merah yang akan mendukung timnas Indonesia sekuat asuhan Sintayong di laga nanti. Supporter Indonesia sejatinya diberikan jatah kurang lebih 5.000 tiket. Namun berdasarkan data di Webbox, jatah tiket bagi supporter timnas Indonesia telah habis terjual, sold out. Saat membeli tiket, penonton akan diarahkan mendukung tim mana. Jika memilih Indonesia, maka akan diarahkan ke zona supporter tamu dan sangat sedikit. Karena alasan itulah, tak menutup kemungkinan para WNI lain akan menyerbu kategori tiket yang diperuntukkan bagi supporter Arab Saudi. Padahal sejauh ini supporter yang akan datang dikabarkan tak hanya dari WNI dari Arab Saudi. Menurut infonya, turut hadir perkumpulan supporter timnas Indonesia di Timur Tengah, yakni dari Qatar, UEA, Arab Saudi, Bahrain hingga Kuwait, atau kerap disebut Gulf Cooperation Council. Pada Kamis 5 September, koordinator Garuda Qatar Dandan Juarza memastikan puluhan WNI dari Qatar akan terbang langsung ke Arab Saudi mendukung aksi anak asuh Sintayong. Puluhan WNI di Qatar datang ke Arab Saudi untuk mendukung aksi timnas Indonesia. Tadinya mau konvoi lewat darat, tapi ke Jeddah terlalu jauh. Harusnya menempuh perjalanan 15 jam, kata Dandan Juarza kepada Bolacom. Penjualan tiket untuk blok supporter timnas Indonesia sudah sold out, tapi kami beli di zona supporter Arab Saudi, kata Dandan. Timnas Indonesia terus melakukan persiapan dan fokus jelang melawan Arab Saudi pada 6 September pukul 01.00 WIB dini hari. Laga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia tersebut akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Pada Senin 2 September, Indonesia melakukan latihan di Stadion King Abdullah Sport City, termasuk Marten Paes. Marten Paes pun terbuat terkagum-kagum dengan skill yang ditunjukkan para pemain timnas. Salah satunya adalah skill dari Jai Ises. Seperti yang terlihat, Jai Ises menunjukkan skillnya dan saat itu juga sedang turun hujan, salju. Di sisi lain, Sintayong menilai saat ini kondisi fisik punggawa Garuda dalam kondisi baik. Namun ia menyoroti performa para punggawa Garuda mengalami peningkatan atau tidak. Memang kondisi para pemain baik-baik saja, tetapi memang sudah 2 hari latihan. Paling penting performa pemain. Apakah meningkat atau tidak, itu yang menjadi perhatian utama saya saat ini, kata Sintayong dalam laman resmi PSSI, dikutip pada Rabu 4 September. Selain itu, Sintayong juga mengatakan saat ini kondisi kiper Marten Paes cukup baik dan siap membela timnas Indonesia di kandang Arab Saudi pada 6 September pukul 01 WIB. Marten Paes kondisinya tidak jelek, pastinya dia capek karena lama di perjalanan. Saya masih belum bisa cek kondisi Paes karena tidak masuk ke sesi latihan utama, tambah Sin. Dengan semua persiapannya matang timnas Indonesia, diharapkan nantinya timnas Indonesia bisa mengalahkan timnas Arab Saudi. Setelah menghadapi Arab Saudi, timnas Indonesia akan menantang Australia pada laga grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa 10 September. Oke, sekian dulu tentang info timnas Indonesia hari ini. Buat kalian semua, jangan lupa beri dukungan dan doa kalian agar timnas Indonesia bisa menang.
Jadwal pertandingan timnas Indonesia vs Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia resmi berubah. Perubahan itu atas permintaan Federasi Sepak Bola Jepang (CFA) yang telah disetujui oleh Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Mulanya pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada 14 November. Namun karena permintaan dari pihak CFA, laga tersebut telah disetujui FIFA untuk digelar pada 15 November. Jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA antara timnas Indonesia dan timnas Jepang telah diputuskan oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Tulis CFA dalam laman resmi diikuti pada Selasa 3 September. Kami ingin menginformasikan bahwa perubahan tersebut telah diputuskan setelah disetujui oleh FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Tambah keterangan resmi tersebut. Di berita kedua, ada Nasdaq Arab Saudi yang menaksir peluang timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2006 di tengah persaingan sengit fase ketiga babak kualifikasi. Aryadia melihat keputusan FIFA memperbanyak kontestan Piala Dunia bisa menjadi kabar gembira bisa Indonesia. Indonesia belum pernah berpartisipasi di Piala Dunia sejak penampilan pertamanya pada tahun 1938. Namun dengan bertambahnya jumlah tim yang berpartisipasi di putaran final menjadi 48 dari tahun 2006. Upaya Indonesia untuk kembali ke babak putaran final bisa mendapatkan momentum. Tulis salah satu media Arab Saudi tersebut menganalisis peluang skuad merah putih. Di berita selanjutnya ada pemain keturunan baru yang diketahui akan datang ke timnas Indonesia. Sosok pemain itu adalah Mauro Zimstra. Hal itu karena Mauro Zimstra mengakui telah mengirimkan berkas naturalisasi kepada PSSI. Pengakuannya itu disampaikan oleh YouTuber asal Indonesia yang tinggal di Belanda, yakni Yusha Nugraha. Dan saat ini Mauro Zimstra hanya tinggal menunggu panggilan dari PSSI untuk berangkat ke Indonesia, menuntaskan semua proses yang harus dilalui. Timnas Arab Saudi mempersiapkan diri menjelang tanding melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia pada Jumat 6 September. Di atas kertas, Arab Saudi memang lebih diunggulkan untuk menang. Meski begitu, rasukan Robert Mancini tampaknya ogah menganggap enteng timnas Indonesia. Arab Saudi tampak serius menggembleng diri menuju laga kontra skuad Garuda. Terbaru pasukan Grand Falcon julukan timnas Arab Saudi melakukan latihan penalti. Hal itu dapat dilihat dari unggahan Federasi Sepak Bola Arab Saudi di Instagram pada Senin 2 September malam WIB. Kekesalan sedang berlangsung dalam persiapan menghadapi tim nasional Indonesia. Tulis keterangan Arab Saudi. Arab Saudi juga terlihat melatih tendangan penalti pada akhir video yang diunggah. Seperti yang diketahui, kiper timnas Indonesia yakni Hernando Ari tampil gemilang dalam beberapa laga terakhir mengawal skuad Garuda. Hernando Ari memang sering menjadi pahlawan timnas Indonesia, terutama saat momen penalti. Untuk itu, timnas Arab Saudi mempersiapkan semua demi memaksimalkan melawan timnas Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia juga melakukan persiapan dan fokus menghadapi Arab Saudi dalam laga perdana ini. Timnas Indonesia menggelar latihan pada Senin 2 September di Stadion King Abdullah Sport City. Latihan itu diikuti oleh seluruh pasukan timnas Indonesia termasuk kiper asal FC Dallas, Martin Paes. Hanya saja sesi latihan timnas Indonesia sedikit terganggu karena hujan salju yang mengguyur Arab Saudi. Sintayong mengatakan para pemain timnas Indonesia dalam kondisi yang cukup baik, meski harus berlatih di bawah air hujan. Pada hari kedua latihan ini terjadi hujan deras. Memang sangat unik cuaca di Arab Saudi, dan hujannya pun hujan salju. Jadi fokus pemain agak kurang baik, ucap Sintayong.